Berapa berat dari peralatan dan senjata yang harus dibawa oleh para survei corps dan bagaimana mungkin mereka bisa bawa peralatan seberat itu dalam kondisi bertarung? Kita akan bahas di video ini. Video ini adalah video series pembahasan sains dari anime Attack on Titan, di mana kita akan ngulik sisi sains dari anime AOT ini. Yang mungkin baru mampir di channel ini, nanti abis ini bisa cek video-video lainnya juga yang ada di deskripsi. Oke? Kalau kita lihat sekilas, senjata yang dibawa oleh survei corps itu banyak dan berat banget loh. Ini kita ngomongnya belum yang pakai tombak petir juga ya, itu pun yang dulu udah berat banget loh. Secara umum senjata yang dibawa itu bisa dikelompokkan jadi dua. Yang pertama adalah sistem 3D manuver gear yang meliputi bodi utama, dua gulung kabel, dan juga sabuk yang mengikat ke tubuh pengguna. Dan yang kedua, senjata pedangnya. Senjata ini terdiri dari total 12 buah bilah pedang, wadahnya, 2 tabung gas, dan sistem kabelnya. Ya pokoknya banyak dan berat banget lah. Tapi seberapa berat sih ini sebenarnya? Rikao Yanagita di buku The Science of Attack on Titan, buku ini, itu dia udah memperkirakan berapa berat dari peralatan ini berdasarkan dari ukuran atau dimensinya. Dengan anggapan bahwa peralatan ini semua terbuat dari baja, didapatkan hasil kayak gini. 3D manuver gear yang terdiri dari unit utama, 2 set kabel, dan sabuk, itu total beratnya adalah 24,7 kg. Kemudian untuk senjata pedangnya yang terdiri dari 12 set pedang, 2 wadah, 2 tabung gas, 2 pegangan, dan sistem kabel, totalnya jadi 31,9 kg. Itu baru bagian-bagian yang terbuat dari logam loh. Kemudian jangan lupakan kalau tabung gasnya ini itu ada isinya loh. Jadi berat totalnya perlu ditambah dengan gas yang ada di dalam tabung. Gasnya sendiri seperti yang dijelaskan Attack on Titan Before the Fall itu berasal dari Iceberg Stone, atau yang secara harfiah bisa diartikan sebagai batu es yang nyembur. Ya gitulah. Dan kalau ini kita tarik ke dunia nyata, bentuk yang paling dekat dengan Iceberg Stone ini adalah es kering, sehingga berat total dari gasnya jadi 21 kg. Dengan demikian total berat dari peralatan yang harus dibawa oleh survei corps itu sampai 77,6 kg. Wow. Ini bahkan lebih berat dari Mikasa loh. Beratnya Mikasa itu 68 kg. Ya 77,6 itu emang berat. Ini itu beratnya beda dikit lah sama berat tubuhku. Jadi kalau misal diibaratkan Mikasa bawa peralatan survei corps itu sama aja kayak si Mikasa bawa aku gitu. Dengan berat peralatan yang seberat itu, pastinya ini akan susah banget bagi para survei corps untuk gerak-gerak. Lawang bawahnya aja ini udah berat loh, apalagi ini bawa sambil loncat ke sana kemari gitu. Makanya penggunaan 3D manuver gear itu butuh latihan yang intens, mulai dari latihan keseimbangan sampai juga latihan untuk bawa beban berat seberat itu. Dan juga karena beratnya itu pula berarti dibutuhkan dorongan serta tarikan yang sangat-sangat kuat dari gas dan juga kabel dari 3D manuver gear itu. Seperti yang aku bahas di video sebelumnya, tarikan kabel dan dorongan gasnya itu perlu sekuat mesin jet kecil untuk memungkinkan mereka itu bisa loncat secepat itu, secepat yang ada di anime. Jadi apa ada yang mau nyoba ngangkat peralatan survei corps seberat itu? Kalau aku mah enggak sih. Kalau aku mending aku jadi tim ilmuwan yang ngembangin peralatan itu aja. Kalau untuk yang bertarung ngangkat-ngangkat peralatan dan senjata seberat itu, mending buat temen-temen aja yang kuat dan berani-berani aja. Di dunia nyata bawa beban seberat itu pasti sangatlah susah. Bisa dibilang bahkan nggak mungkin. Rata-rata berat senjata yang dibawa oleh tentara itu antara 20 sampai 30 kg lah. Contohnya senjata British Army itu 25 kg terdiri dari senjata dan body armor yang dipakai. Dan kalau kita bawa konteksnya ke Jepang, baju dan senjata yang dibawa oleh samurai Jepang itu beratnya sekitar 28 kg. Makanya kalau senjatanya survei corps itu sampai 77 kg, yaitu susah, nggak mungkin itu untuk bisa dibawa sampai kayak gitu. Tapi di sini ada fakta yang cukup menarik bahwa bahan yang dipakai untuk senjata survei corps itu bukan pakai bahan yang biasa kita temui, bukan pakai baja seperti yang sebelumnya kita analisis ini. Berdasarkan Attack on Titan Behind the Fall, diketahui kalau bahan yang dipakai untuk bikin senjata itu adalah iron bambu atau bambu besi yang punya sifat sekuat baja tapi juga dia seringan bambu gitu. Bambu sendiri punya massa jenis 1/10 dari baja sehingga berat total peralatannya itu bisa
terpangkas jadi tinggal 5,66 kg aja. Tambah gasnya 21 kg, berarti total berat peralatannya adalah 26,6 kg. Nah, kalau beratnya segini, ini masih masuk akal, masih di bawah berat yang bisa dibawa oleh samurai Jepang. Jadi ya entah bagaimana, ternyata senjata yang ada di Attack on Titan ini yang kelihatannya ribet dan berat ternyata masih mungkin untuk dibawa di dunia nyata dengan berat ternyata 26,6 kg itu tadi. Paling yang perlu kita perhatikan untuk memungkinkan peralatan itu tadi bisa beratnya tinggal 26,6 kg itu adalah soal materialnya, yaitu iron bambu. Iron bambu ini adalah sebuah material khayalan ya, karena kenyataannya nggak ada bambu yang bisa sekuat besi atau baja. Kalau kita tarik ke konteks sains di dunia nyata, sebenarnya memang benar sih ada material yang dia itu sekuat baja tapi jauh lebih ringan. Contohnya kayak titanium yang dia itu massa jenisnya setengah dari baja tapi sama kuatnya, makanya titanium itu dipakai di banyak aplikasi, contohnya seperti di pesawat dan lain-lain. Atau ada alternatif lain, material yang dia itu sangat ringan tapi bahkan lebih kuat dari baja, yaitu grafin. Grafin ini terbuat dari atom karbon yang berupa lembaran molekul 2 dimensi. Tapi lagi-lagi massa jenisnya grafin ini masih belum memungkinkan untuk seringan bambu. Massa jenisnya grafin itu dia cuman 1/4 dari baja, nggak sampai 1/10 kayak bambu. Jadi untuk bagian ini ilmu pengetahuan manusia yang sekarang itu masih belum sampai. Para ilmuwan masih harus mengembangkan berbagai teknologi untuk hal ini. Mungkin pakai material-material komposit sih ini nanti, kayak material komposit yang kemarin aku bikin pas ngebuktiin perisai kertas untuk tank yang ada di anime Dr. Stone. Bisa tonton juga videonya di sini. Atau kalau itu masih belum bisa, mungkin nanti perlu rekayasa material yang lebih advance lagi yang harus direkayasa di tingkat kuantum. Tapi ya kita masih belum tahu dan belum sampai teknologinya untuk bisa seperti iron bambu ini yang ada di Attack on Titan. Jadi kesimpulannya, peralatan dan senjata yang harus dibawa Survey Corps itu ternyata itu masih ada di batas wajar, batas yang masih mungkin untuk dibawa oleh manusia. Tapi untuk memungkinkan peralatan-peralatan itu semua beratnya jadi ringan 26,6 kg itu tadi, dibutuhkan teknologi material yang sangat canggih, yaitu tadi pakai iron bambu yang ini di dunia nyata masih belum ada gitu. Begitu teman-teman, kalau kamu suka dengan video ini bisa bantu dengan klik tombol subscribe. Aku akan nge-share banyak pembahasan sains yang menarik dari berbagai hal, salah satunya dari anime Attack on Titan ini. Kalau ada saran atau koreksi dari video ini, boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!